Halo teman-teman, kami dari kelompok Matematika SMA Negeri 3 Jombang. Dan kami hari ini akan mempresentasikan kepada teman-teman bagaimana sih serunya kita dalam menghitung matematika, tentunya untuk perhitungan distribusi normal. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama siswa dari kelompok kami. Yang pertama ada Ayomi Rahmat Takimi. Yang kedua ada kakak tercantik kita, Nanda Vanduwinata. Yang ketiga ada Kak Fata Anaufal. Yang keempat ada Kak Pugus Tawibowo. Yang kelima ada Kak Wisnu Ari Swadana. Dan yang terakhir ada Kak Abdillah Dewantara. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bab tentang distribusi normal. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal ialah distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Berikutnya, sifat dan ciri distribusi normal. Berikut adalah ilustrasi tentang distribusi normal. Ini gambarnya ya. Sifat dan ciri distribusi normal yang pertama adalah nilai min sama dengan median sama dengan modus. Ini ya. Sama semua. Yang kedua adalah mempunyai satu modus. Berikutnya yang ketiga, luas seluruh daerah di bawah kurva adalah 1. Domainnya min tidak terhingga lebih kecil dari X. X lebih besar dari plus tak terhingga. Yang keempat, kurva simetris pada nilai mu adalah luas daerah kanan sama dengan luas daerah kiri. Berikutnya yang kelima, semakin besar sigma atau simpangan baku, maka semakin lebar juga dengan kurva. Selanjutnya, agar akrab lagi dengan apa itu distribusi normal, saya akan menjelaskan rumusnya. Nah, rumus fungsi distribusi normal. Ini adalah rumusnya. Ini adalah rumus yang sangat mudah dipahami, teman-teman ya. Rumus yang sangat-sangat mudah dipahami. Penjelasannya seperti ini. Fx sama dengan 1 per sigma standar deviasi atau simpangan baku dikali 2pi. 2pi ini ya, biasanya 22/7 atau 3,14 dikali Euler. Euler ini dipangkatkan min setengah X min mu. Mu ini adalah min rata-rata ya, biasanya kan X bar, namun ini diganti dengan mu per sigma dikuadratkan. Untuk gambarnya sendiri seperti ini. Yang di tengah ini min, median, modus berada di tengah. Karena gambarnya seperti lonceng, ini ya, naik turun seperti lonceng, maka biasanya orang menyebutnya dengan kurva lonceng, teman-teman. Lalu untuk rumusnya sendiri, sebenarnya kan rumus ini sudah sangat mudah untuk dipahami. Nah, karena kebiasaan orang Indonesia adalah suka menyingkat yang sudah singkat, maka kita akan padatkan lagi rumus ini agar lebih mudah lagi dipahami menjadi yang namanya rumus distribusi normal standar. Untuk penjelasannya sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan berikan contoh soal dulu agar kita lebih mengerti lagi apa yang disebut dengan distribusi normal. Contoh 1. Untuk lulus mata pelajaran kimia, Andi harus mendapat nilai minimal 60. Apabila diketahui rata-rata nilai kimia siswa kelas 12 adalah 55, dengan simpangan baku 5, berapakah peluang Andi mendapat nilai tepat 60? Solusi, diketahui mu sama dengan 55.
sigma sama dengan 5 dan X sama dengan 60. Peluang mendapat nilai tepat 60 dihitung dengan menggunakan fungsi peluang distribusi normal, yaitu rumus fungsi distribusi normal. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi kali E pangkat min 1 per 2 X min P per sigma pangkat 2 sama dengan 1 per 5 akar 2 kali 3,14 kali 2,72 pangkat min 1 per 2 60 min 55 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 5 akar 6,28 kali 2,72 pangkat min 1 per 2 1 pangkat 2. Di sini hasilnya bisa dicari 1 per 12,53 kali 2,72 pangkat min 1 per 2 sama dengan 1 per 12,53 kali 1 per akar 2,72. Ini hasilnya dikalikan sama dengan 0,05 atau 5%. Distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Untuk mengubah distribusi normal umum seperti tadi menjadi distribusi normal baku, digunakan rumus Z sama dengan X minus mu 0 dibagi sigma. Berikut ilustrasi perubahan grafiknya. Ini distribusi normal umum, ini distribusi normal baku. Pada video kali ini aku bakalan menjelaskan cara membaca tabel distribusi normal standar. Tapi di sini aku bakalan menjelaskan contoh soalnya aja ya. Langsung contoh soalnya aja. Contoh soal yang pertama yaitu berapakah peluang untuk z-score sama dengan negatif 3,01. Yang pertama yang kita lakukan adalah menggambar kurvanya dulu, kurva distribusi normalnya dulu yang ini. Terus karena ini negatif, jadi nanti nilainya ada di sebelah kirinya 0, z-nya nanti nilainya ada di sebelah kirinya 0. Ini z sama dengan negatif 3,01 ya. Terus yang sebelah kirinya ini diarsir ini nanti yang dicarinya. Terus rumusnya P buka kurung Z kurang dari sama dengan negatif 3,01 tutup kurung sama dengan 0,0013. Caranya nyari yang ini 0,013 nya ini nyarinya di tabel distribusi normal yang negatif karena z-score yang diketahui adalah negatif. Jadi nyarinya yang negatif seperti ini, yang tabel negatif seperti ini. Cara nyarinya itu kita nyari yang di kotai merah ini dulu ya, kotai merah ini dulu. Satu angka di depan koma dan satu angka di belakang koma, itu yang dicari dulu. Karena ini yang satu angka di depan koma dan satu angka di belakang koma itu adalah negatif 3,0, jadi kita nyari di z-nya yang menurun ke bawah ini negatif 3,0. Udah ketemu di sini ya. Terus yang kedua nyari yang belakang, yang angka satunya ini. Nyarinya itu langsung 0,01, bukan lagi negatif 3,01 tapi 0,01 di daerah yang mendatar ini, di atas sendiri ini. Udah ketemu ini 0,01. Terus kita tarik ke bawah ini garisnya sampai sejajar di yang negatif 3,0 tadi ini, sejajar ini. Jadi udah ketemu 0,0013 ini. Terus taruh di sini dan dijadikan persen jadi 0,13%. Jadi peluang untuk z-score sama dengan negatif 3,01 adalah 0,13%. Dan berikutnya contoh yang kedua, berapa peluang untuk z-score sama dengan berapa peluang untuk z-score sama dengan 0,32. Yang pertama yang kita lakukan sama kayak tadi, kita gambar dulu kurvanya, kurva distribusi normalnya seperti ini. Dan karena ini z-score-nya adalah positif, jadi nanti z-score-nya berada di
sebelah kanannya 0 di sini ya. Sebelah kanannya 0 ini ya, Z sama dengan 0,32. Terus yang diarsir tetap yang sebelah kiri yang ini. Yang ini bukan yang sebelah kanan ini, tapi yang kiri ini, masih yang kiri ini. Terus rumusnya juga P buka kurung Z kurang dari sama dengan 0,32 tutup kurung sama dengan 0,6255. 0,6255 nya ini nyarinya juga ada di tabel distribusi normal, tapi yang positif, yang Z skornya positif di sini ya, positif. Terus nyarinya sama, nyari yang dikotai merahnya ini dulu, yang satu angka di depan koma dan satu angka di belakang koma. Dan ketemu 0,3 Z-nya ya, yang menurun ke bawah berarti 0,3 ini. Terus nyari yang mendatar ini, yang mendatarnya itu 0,02, tiganya jadi 0. Tiganya jadi 0 ini, jadi 0,02. Cari yang mendatar di sini, udah ketemu 0,02 ini, terus ditarik garis ke bawah sampai sejajar di yang Z 0,3 ini. Tarik juga, jadi tengah-tengahnya ini 0,6255 ini. Terus kita jadikan persen, jadi 62,55%. Jadi peluang untuk Z skor sama dengan 0,32 adalah 62,55%. Seorang pengusaha hendak membeli saham 20 perusahaan. Harga saham per 20 perusahaan tersebut berkisar antara 2.000 sampai 2.805 rupiah per lembarnya. Berapa peluang harga saham antara 2.500 sampai 2.805 per lembarnya? Jika diketahui mu sama dengan 2.500 sebagai nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya 400. Solusinya, rumus Z tadi ditulis Z1 sama dengan X1 minus mu 0 dibagi sigma. X1 2.500 dari ini dan mu nya 2.500 dibagi dengan simpangan baku atau deviasinya yang bernilai 400, sehingga hasilnya sama dengan 0. Lalu Z2 sama dengan X2 minus mu 0 per simpangan baku. X2 nya 2.805 dari ini dikurangi 2.500 dari ini per 400 sama dengan 305 per 400, hasilnya 0,76, sehingga diperoleh peluangnya P untuk X antara 2.500 sampai 2.805, berarti P di Z antara 0 sampai 0,76. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, kalian akan menemukan bahwa P2 kurang dari 0,76 adalah 0,7764, sedangkan P2 kurang dari 0 adalah 0,5, sehingga hasilnya adalah 0,2764. Jadi peluang harga sahamnya antara 2.000. Jadi peluang harga saham antara 2.500 sampai 2.805 rupiah adalah 0,2764. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari kami mengenai distribusi normal. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.